pagi adik-adik mahasiswa ajaran baru AKKOM Yogyakarta. Perkenalkan, saya Letnan Kolonel Agung Riyadi. Saya Kepala Humas Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Harjo Lukito, Yogyakarta. Saat ini, pagi ini, siang ini mungkin, saya akan membawakan sedikit materi tentang bela negara. Tapi sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Agung Riyadi, pangkat saya Letnan Kolonel, saya status K2, di mana istri 1, anak 2. Putra saya yang paling besar baru saja menyelesaikan studinya di sekolah menengah atas, dan kemudian yang kedua baru saja melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di Yogyakarta. Saya adalah alumni Akademi Militer tahun 2000. Saat ini saya sudah menempuh 20 tahun masa dinas di Tentara Nasional Indonesia. Saya di 20 tahun itu sudah 8 satuan yang saya sudah yang saya sudah abdikan diri saya dan berdinas, dan saya juga termasuk sebagai pasukan kontingen Garuda di tahun 2015 di United at Interim of Lebanon di UNIFIL di Lebanon. Baik, tidak berlama-lama, saya akan masuk pada materi bela negara. Bela negara ini adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang. Jadi suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Jadi ya, setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama ya dalam masalah pembelaan negara ini. Jadi hal ini merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seorang lahir, tumbuh, dewasa, serta dalam upaya mencari kehidupan. Kalau bicara tentang bela negara, tidak hanya TNI saja atau Polri saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia wajib membela negaranya dari sisi atau dari bidangnya masing-masing, termasuk dari teman-teman sekalian sebagai seorang mahasiswa mengisi kemerdekaan ini dengan kemampuan dan kekuatannya masing-masing. Jadi dalam bela negara ini kita bisa lihat dari secara fisik misalnya. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu pertahanan untuk menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara kita. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa ini. Di awal tadi saya sampaikan bahwa bagi teman-teman sekalian yang berstatus sebagai mahasiswa di era milenial ini, apalagi sekarang ya era pandemi ini, bela negara menjadi sebuah kebutuhan yang harus diaplikasikan oleh kalian, bahwa kalian adalah generasi penerus yang sangat dibutuhkan bangsa. Yakinlah bahwa di tangan kalian itu bangsa akan berubah. Yakinlah bahwa di tangan kalian itu nanti kalian akan merubah bangsa ini untuk bisa membuat bangsa Indonesia lebih maju. Saya
pernah dengar informasi dari beberapa teman dosen di Akakom bahwa lulusan dari Akakom sangat qualified untuk bertarung di kehidupan setelahnya dari masa pendidikan, masa menjadi menempuh studi di Akakom. Dan banyak sekali dari teman-teman Akakom ini yang berkarir di luar negeri. Sehingga saya sangat yakin dengan kemampuan kalian, dengan semangat kalian nanti untuk menempuh pendidikan di Akakom yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat dan martabat bangsa ini. Dalam pelaksanaan pembelaan negara ini, kita sebagai mahasiswa memang dari mulai dini dituntut untuk bisa terus dan terus tidak ada hentinya untuk terus belajar dan belajar, dan mempunyai motivasi yang tinggi. Minimal motivasi berawal dari diri sendiri, dari keluarga, dari teman, dari pacar, dari teman dekat dan lain-lain, untuk bisa kalian menempuh pendidikan ini dengan semangat, dengan etos pendidikan yang tinggi, dan kemudian pantang menyerah. Sesuai moto militer atau katakan penegak kedaulatan negara seperti saya yang pantang mundur sebelum menang, itu mempunyai pengertian yang sangat luas, di mana kita harus terus dorong terus menerus untuk bisa sampai kepada target yang kita inginkan. Jadi landasan konsep bela negara ini adalah wajib militer. Itu di salah satu bagian ya. Terlepas nanti untuk teman-teman mahasiswa sekalian, wajib militer bukan suatu keharusan, tetapi esensi dari semangat wajib militer ini yang harus menjadi dipedomani oleh teman-teman sekalian. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerja yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar. Jadi beberapa negara, contoh misalnya Israel, Iran, dan Singapura memberlakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat, ya, kecuali bagi mereka yang mendapat dispensasi dengan alasan tertentu, mereka tidak diwajibkan untuk wajib militer. Hanya di Indonesia wajib militer tidak menjadi sebuah keharusan, tapi paling tidak semangat untuk bela negara dari bidang kalian masing-masing itu ada gitu, sehingga bangsa ini tidak terlihat tidak terlihat lebih buruk, lebih kecil daripada bangsa lain. Saya punya suatu cerita pada saat saya di Libanon. Pada saat itu teman India saya ingin membeli sebuah barang, dan dia akhirnya menunjuk pada suatu barang, sebuah jaket, di mana jaket itu dia sangat senang sekali. Dan kemudian terkadang ada beberapa negara, atau bukan negara saja, tapi tidak hanya negara, artinya ada beberapa individu itu yang mempunyai arogansi yang tinggi ya. Kebetulan saat itu teman saya berkewarganegaraan India, jadi mungkin arogansinya saat itu dia tinggi. Banyak juga teman-teman India saya yang wise, yang baik ya. Nah, dia memilih pada sebuah jaket. Kemudian setelah dia tahu, dia mau beli, langsung mau dibayar, dan kemudian sebelum dia membayar di kasir itu, dia buka, itu ada kan suka ada ya, made in Indonesia, made in Cina, dan lain sebagainya. Ini made in Cina, made in Indonesia. Saya tahu itu Tasikmalaya, jos, good ya. Jadi, tapi setelah dia lihat made in Indonesia, dia merasa nggak jadi. Ini nggak bagus, padahal sebelumnya dia bilang bagus. Sehingga di situ saya ambil sikap, saya sampaikan kepada dia, ini bagus, kenapa kamu tidak jadi beli? Kamu harus beli, kamu awalnya sudah beli. Tidak ada alasan bagimu, tidak alasan bagi kamu untuk membatalkan
transaksi ini. Karena di awal kamu sudah sangat-sangat senang dengan barang ini, saya sampaikan seperti itu. Kenapa kamu setelah melihat ini made in Indonesia kamu merasa bahwa barang ini tidak bagus? Saya yakinkan ke dia, saya berikan pemahaman ke dia bahwa barang-barang Indonesia, produk-produk Indonesia tidak kalah bagus daripada produk-produk di luar Indonesia. Kamu harus coba, kamu harus beli. Dan pada akhirnya dia dengan terpaksa dia membeli, dan disitulah letak bela negara saya. Dari sisi sederhana itu saya bisa mengangkat bahwa saya bisa mengangkat merah putih di martabat merah putih di dunia internasional, walaupun dari masalah jaket itu hal-hal kecil yang saya lakukan di luar hal-hal besar yang sudah TNI lakukan pula. Nah, saya kembali kepada materi bahwa sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer sepenuhnya militer. Tapi kalau di kita kan kalau di kita sepenuhnya militer, tapi ada di beberapa negara yang mewajibkan masyarakatnya, rakyatnya untuk wajib militer untuk bisa membantu sebagai komponen paramiliter pada saat terjadi sebuah agresi di negaranya. Seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, dan Inggris, bela negara dilaksanakan pelatihan militer. Biasanya satu akhir pekan dalam sebulan mereka dapat melakukannya sebagai individu atau sebagai anggota resimen. Misalnya Tentara Teritorial Britania Raya. Kemudian dalam beberapa kasus milisi bisa merupakan bagian dari pasukan cadangan militer seperti Amerika Serikat, National Guard, dan lain-lain. Kemudian di negara seperti Republik Cina, Taiwan ya, Republik Korea, Israel, wajib untuk beberapa tahun setelah seseorang menyelesaikan dinas nasionalnya. Jadi setelah dia dinas nasional berakhir, dia harus wajib militer juga. Kemudian sebuah pasukan cadangan militer berbeda dari pembentukan cadangan. Kadang-kadang disebut sebagai cadangan militer yang merupakan kelompok atau unit personal militer tidak berkomitmen untuk pertempuran oleh komandan mereka, sehingga mereka tersedia untuk menangani situasi tak terduga, memperkuat pertahanan negara. Kita masuk kepada pengertian dari bela negara di Indonesia. Di negara Indonesia, di negara kita, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Ini sebuah pengertian yang mendalam yang dimana kita sebagai generasi muda harus bisa mengambil dari intisari definisi barusan. Jadi sebetulnya tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib dalam usahanya dalam pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Semua diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, cerita sederhana, cerita kecil tentang masalah jaket, bahwa saya mati-matian memberikan argumentasi bahwa produk Indonesia tidak kalah dari produk luar negeri, yang pada akhirnya dia juga akhirnya membeli. Itu sebuah bentuk konkret ya, untuk kita melaksanakan apa yang dimaksud dengan definisi bela negara ini. Kesadaran bela negara, spektrum bela negara itu sangat luas ya. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara. Jadi kamu harus sering banyak kawan di luar negeri. Sekarang sudah era digital, era teknologi tinggi, di mana kamu punya kesempatan besar untuk bisa punya teman dari seluruh dunia.
sehingga kamu bisa meningkatkan eksistensi daripada negara Indonesia melalui media sosial tersebut. Itu yang pertama ya. Jadi itu yang soft, hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Ya. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang, ya. Jadi sudah diatur dalam undang-undang. Di antaranya sudah tersebutkan di dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pasal 30. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pembelaan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, ya. Jadi kita harus harus siap menyiapkan diri baik mungkin untuk bisa nantinya dapat membela negara dengan disiplin ilmu dan bidangnya masing-masing. Di antaranya dimulai dengan terbinanya hubungan baik antar sesama warga negara hingga proses kerjasama untuk menghadapi ancaman dari pihak asing secara nyata. Hal ini merupakan sebuah bukti, ya, jadi adanya rasa nasionalisme yang diejawantahkan ke dalam sebuah sikap dan perilaku warga negara dalam posisinya sebagai warga negara. Dalam konsep pembelaan negara terdapat falsafah mengenai cara bersikap dan bertindak yang terbaik untuk negara dan bangsa. Teman-teman sekalian, unsur dasar dari bela negara ini di dalam proses pembelaan bangsa ada beberapa hal yang menjadi unsur penting. Di antaranya adalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Kalian harus cinta terhadap bangsa ini. Ya, jangan terpengaruh, terpesona, ya. Boleh terpesona, boleh mengagumi, tetapi kalian harus cinta tanah air. Kalau kalian sudah merasakan keliling dunia, kalian akan kangen dengan Indonesia. Dan kalian akan bergumam, Indonesia lebih baik, ya. That's it. Saya Indonesia, Garuda. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Contoh-contoh bela negara yang bisa kita lakukan adalah melestarikan budaya belajar dengan rajin bagi para kalian nih, para mahasiswa, taat akan hukum dan aturan-aturan negara dan lain-lain. Dari unsur yang ada tersebut bisa disebutkan mengenai beberapa hal yang menjadi contoh proses pembelaan negara. Beberapa contoh tersebut, contoh nih misalnya kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, ya, terutama kekayaan budaya daerah yang beraneka ragam, sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Kamu bayangin aja, kalian bayangkan saja, masa reok Ponorogo diaku oleh negara tetangga, padahal Ponorogo ada di Jawa, kan gitu. Nah, oleh karena itu kalian menjadi garda terdepan untuk bisa membela itu, bahwa reok Ponorogo adalah budaya asli dari Indonesia. Itu contohnya. Untuk para mahasiswa bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar, sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Jadi masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan, ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Meninggalkan korupsi, ya, jangan korupsi, ya.
Kemudian korupsi, apa tuh korupsi? Korupsi adalah merupakan penyakit sangat kronis di Indonesia. Harus kita tinggalkan. Ya, harus kita tinggalkan. Jadi korupsi ini adalah penyakit yang sangat kronis bangsa karena merampas hak warga negara lainnya untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan meninggalkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Dasar-dasar hukum pada peraturan tentang wajib bela negara itu ada, bisa kalian lihat di TAP MPR nomor 6 tahun 73 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kemudian Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam negara Republik Indonesia. Atau juga kalian juga bisa lihat perubahan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 88, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Kemudian TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Amandemen Undang-Undang 45 pasal 30 ayat 1 hingga ayat 5 dan pasal 20 itu pasal 27 ayat 3. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Undang-Undang nomor 56 tahun 99 tentang rakyat terlatih. Jadi untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui contoh nih, penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini digubah oleh seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme yang tinggi, yaitu Dharma Oratmangun. Beliau yang membuat Mars Bela Negara. Selain itu, dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen yang memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara itu dipilih tanggal 19 Desember. Kalian harus mulai sekarang tahu bela negara itu. Jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Ini dituangkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006. Baik, selanjutnya adalah tujuan bela negara. Tujuannya apa sih? Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup dan bangsa. Hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Kemudian kalian juga harus tahu fungsi dari bela negara itu, yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Dari ini semua kita dapat mengambil sebuah manfaat dari bela negara ini, di mana manfaat ini yang pertama adalah membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Seperti kalian para mahasiswa sangat dibutuhkan yang namanya disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Untuk apa? Untuk Anda yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur Anda. Sehingga apa? Target pendidikan di akademik di Akakom ini, di Akakom ini dapat tercapai. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Angkatan kalian sekarang jumlahnya sekian, harus lulus dengan jumlah sekian pula. Itu harus menjadi moto kalian itu. Ya. Bikin jiwa kebersamaan. Bentuk solidaritas di antara kalian. Ya, supaya tidak terpecah belah. Kemudian fungsi yang lain adalah membentuk mental dan fisik yang tangguh. Dengan kalian terbentuk sikap disiplin, kebersamaan, solidaritas dan lain-lain, kalian akan mempunyai mental dan fisik yang tangguh, tidak lemah, ya, tidak cengeng, ya. Jangan dibilang jangan dibilang
generasi milenial sekarang itu generasi yang lemah, tidak. Generasi sekarang ini adalah generasi yang kreatif dan membanggakan. Kemudian fungsi dari bela negara juga melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Ya, dengan kalian bisa itu, kalian juga bisa melatih supaya, karena kalian calon-calon pemimpin pada masa yang akan datang. Kemudian berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Jadi contohnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang, di berbagai lingkungan menciptakan suasana rukun, damai, harmonis dalam keluarga. Mungkin nanti teman-teman sekalian yang ada kos nanti di sini, yang berencana kos di kota Yogyakarta ini, bisa menciptakan tempat yang suasana yang rukun dan damai, harmonis, gitu ya. Kemudian membentuk keluarga yang sadar hukum, kemudian meningkatkan iman dan takwa, dan ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, kesadaran untuk mentaati tata tertib sekolah, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman di masyarakat, menjaga keamanan kampung, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak, ya, kemudian tepat pada waktunya. Itulah penjelasan tentang bela negara dari saya, Letnan Kolonel Agung, Kepala Humas RSP Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Harjolukito, Yogyakarta. Semoga dengan melakukan dengan refreshing ini, manfaatnya nanti bisa dirasakan oleh teman-teman sekalian, juga menjadi salah satu yang akan menjadi yang memang jelas sudah menjadi salah satu bagian dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat selalu, pantang menyerah, maju terus, disiplin, ingat doa dari keluarga yang terbaik untuk kalian. Oleh karena itu, jadilah mahasiswa Akakom yang terbaik, yang nantinya akan bisa memanggul negara Republik Indonesia ini, dan bisa memajukan negara Republik Indonesia ini ke kancah internasional lebih dan lebih lagi. Salam hormat, salam Garuda dari Tentara Nasional Indonesia. Selamat belajar, merdeka!